pagi kepada Pak Christopher Sinaga selaku dosen pengampu kami dari mata kuliah pengantar manajemen rekayasa. Kami selaku manajemen rekayasa angkatan 2021 hendak mempresentasikan dari tugas besar kami yang berjudul PT KIM, Kawasan Industri Medan. Dan pada week 15 ini kami dari kelompok 6. Sebelum kami ingin mempresentasikan materi-materi dari kami yang hendak kami presentasikan pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sebelumnya. Perkenalan pertama akan dibawakan oleh teman saya Eko dan dilanjutkan Natasha, Ivan, dan diakhiri dengan saya sendiri. Kepada Eko, waktu dan layar saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Eko Siahan dengan NIM 21S21009 dari Prodi MR1. Perkenalkan, saya Natasha Triapriska Ambarita dengan NIM 21S21013 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa kelas 11 MR1. Perkenalkan, nama saya Ivan Octavianus Lumban Gaul dengan NIM 21S21027 dari kelas 11 MR2. Perkenalkan, nama saya LCC Hombing dengan NIM 21S21033 dari kelas 11 MR2. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Materi yang pertama adalah mengenai sejarah PT Kawasan Industri Medan. Sebelum materi ini dimulai, izinkan saya menyampaikan visi misi dari PT KIM ini. Dengan menjunjung tinggi visi menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana bisnis yang dapat meningkatkan nilai bagi shareholder dan stakeholders lainnya. PT Kawasan Industri Medan atau KIM terus meningkatkan berbagai sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dunia usaha maupun investor. Dalam kawasan yang terbesar di Sumatera Utara ini, telah bergabung sebanyak 600 pengusaha, mulai dari industri dengan skala UKM, menengah, hingga industri-industri multinasional dan internasional. Adapun masalah yang diangkat, yaitu yang pertama, diantaranya masih terdapat jalan-jalan kawasan yang tidak terawat dengan baik, seperti banyaknya lubang dan sampah yang membuat jalanan di kawasan industri Medan kotor. Yang kedua, bahkan ada lagi pengutipan biaya parkir lingkungan dari investor di KIM tahap 1 sampai 2. Sangat meresahkan warga himpunan KIM. Apalagi harga tarifnya secara sepihak, mengingat jalanan KIM terus saja mengalami kerusakan dan tidak nyaman dilintasi. Dan yang ketiga, tidak hanya itu, lampu penerangan jalan umum atau LPJU kawasan yang tidak pernah hidup. Tentunya rawan terhadap tindak kejahatan seperti perampokan yang belakangan ini semakin meningkat. Dan yang terakhir, lain lagi soal jembatan atau flyover antara KIM 1 dan KIM 2 yang sering macet sehingga menimbulkan antrian kendaraan sepanjang 2 km setiap harinya pada jam-jam sibuk. Selain itu, permasalahan air bersih yang dikelola PT KIM, standar kualitas airnya dan stoknya yang tidak mencukupi kebutuhan para investor. Bahkan dalam melaksanakan bentuk kerjasama penyediaan lahan kawasan industri, PT KIM juga memungut royal fee penjualan 7-8%. Ada lagi diduga permintaan khusus KIM yang di luar dari isi perjanjian kerjasama yang disepakati. Terkait masalah air, Pak Ruli, KIM tidak pernah memaksa investor memakai air bersih yang dikelola PT KIM. Hanya saja mengingatkan dilarang menggunakan air bawah tanah karena dilarang oleh undang-undang, bukan dari KIM. Dapat disimpulkan, kuantitatif analisis ialah bagaimana seseorang itu mampu berpikir secara analisis terhadap sebuah problema terkhusus keuangan. Selanjutnya adalah rekomendasi penyelesaian masalah, yaitu tanggung jawab hukum terhadap pengelolaan limbah di kawasan industri Medan atau KIM. Yang pertama adalah KIM berpedoman kepada aturan baku yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, KIM menjalankan operasional sistem manajemennya berpedoman kepada aturan baku yang berlaku di Indonesia terhadap sebuah kawasan industri. Yang kedua yaitu semua akibat dan permasalahan yang ada dalam kawasan industri Medan merupakan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, semakin menggerakkan roda ekonomi baik untuk PT KIM sendiri maupun masyarakat luas. Yang keempat,
Dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Artinya, untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau library research, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku referensi, makalah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Direksi PT Kim yang mengatur tanggung jawab pengelolaan limbah. Tanggung jawab ini digunakan agar PT Kim mempunyai kekuatan hukum dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan limbah yang ada di kawasan industri Medan. Selanjutnya adalah bahan kajian yang terhubung. Yang pertama, artinya kompetensi yang bertujuan membangun pribadi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, dan etika profesional di bidang bisnis dan organisasinya. Yang kedua yaitu bahan kajian 4, artinya kompetensi yang bertujuan membangun pribadi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan sistem terintegrasi. Dan yang terakhir adalah bahan kajian 5, yang artinya kompetensi yang bertujuan membangun pribadi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang finansial dalam merancang, mengoperasikan, dan memperbaiki proses bisnis dalam sistem terintegrasi. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami mengenai tugas besar, tepatnya pada perusahaan PT Kawasan Industri Medan, kiranya dapat diterima di hatinya masing-masing, dan kami juga mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak juga yang sudah memberikan perhatian dan kepada teman-teman sekalian. Selamat pagi.